Dilalui beberapa anak sungai yang bermuara ke Laut Jawa, Kalimantan Selatan menjadi salah satu provinsi dengan kehidupan pesisir sungai yang terus bertahan di Indonesia. Selamat datang di Banua Banjar, Bumi Lambung Mangkurat, sebuah provinsi yang berdiri sejak tahun 1957. Oh ya, dalam bahasa Banjar, ulun berarti saya. Sungai telah menjadi urat nadi kehidupan kami, masyarakat suku Banjar. Pasar Lok Baintan di Kecamatan Martapura Timur ini menjadi sisa peradaban kebudayaan kami yang bersumber dari sungai dan masih terus lestari hingga kini. Di aliran Sungai Martapura ini, para pedagang yang didominasi kaum ibu menjual beragam jenis hasil kebun, ikan tangkapan nelayan, hingga barang kebutuhan dapur lainnya. Pasar terapung ini berlangsung sejak subuh hingga pukul 9 pagi saja. Dari Pasar Terapung, aku melanjutkan perjalanan ke pinggir kota Banjarmasin, mencari bahan pangan yang masih tersisa dan berbuah di awal musim kemarau seperti ini. Kami akan mencari buah sawo Manila. Sawo adalah sebutan kami untuk buah sawo. Aku dan Catur harus memanjat pohon yang konon bisa mencapai 30 meter ini untuk mendapatkan buahnya. Cukup susah mencari keberadaan posisi buahnya yang muncul di ujung tangkai ini. Jika dipanen tua, buah tinggal diperam, beberapa hari sudah masak. Selain buah masak, kami juga mengambil buah muda dan pucuk daunnya. Konon, kata Catur, bagian ini juga bisa dimasak dan diolah menjadi masakan yang super nyaman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, itu yang muda atau yang anum tuh kalau kita olah sayur, pucuknya anum lah itu tadi. Ada Nah, kalau kita yang gangan mudanya enak. masih ada. Nih. Buah sawo yang dipakai yang masih muda, karena teksturnya yang masih keras, jadi kalau disayur dan dimasak, buahnya tidak akan hancur. Tapi ya ampun, getah buah sawonya banyak benar, Bu. Makanya kalau sudah dikupas, buahnya harus cepat-cepat diiris dan direndam air, biar getahnya kadang menempel di tangan. Ya demi perut yang mulai berteriak minta diisi ini, ulun semangat, Bu. Kata Bu Asna, kami akan memasak sayur gangan karuh. Masakan berkuah ini memerlukan santan yang berasal dari parutan kelapa tua. Oh ya, selain buah muda, dipakai juga pucuk daun sawo untuk dimasak. Sebagai pelengkap juga ditambahkan beberapa jenis sayur yang biasa menjadi campuran sayur gangan karuh ini. Seperti yang kami gunakan kali ini, yaitu pisang batu dan juga jantung pisang. Sebelum dimasak dengan bumbu dan bahan lainnya, irisan sawo, pisang muda, dan jantung pisang harus direbus terlebih dahulu. Selain untuk membuat teksturnya lebih lunak, perebusan juga dimaksudkan untuk mengurangi dan membuang getahnya. Jadi rasa sayur gangannya nanti tidak pahit. Nah, urusan rebus-merebus kita serahkan pada Catur saja. Pucuk daun sawo Manila ini cukup lembut, jadi bisa disayur. Bahkan beberapa warga percaya rebusan daun sawo Manila berkhasiat sebagai obat rematik. Ya ampun, ini bumbunya juga banyak. Ulun juga baru kali ini mengulek bumbu, Bu. Biasanya sih ibu di rumah. Kemiri kunyit, bawang merah dan putih dihaluskan. Setelah mengulek bumbu gangan ini, ulun jadi lebih mengerti kalau masak itu susah. Jadi sekarang kalau ada makanan harus dihabisi. Bukan karena lapar ya, Bu, tapi karena menghargai yang masak. Bumbunya terasa, harumnya sudah belum dimasak lagi. Oke. Selanjutnya kita bisa masak gangan karuhnya. Santan sebagai kuahnya direbus terlebih dahulu dengan menambahkan potongan ikan dan bumbu halus. Semua dimasak sampai mendidih. Barulah berbagai macam sayuran serta rebusan sawo Manila dimasukkan dan dimasak sampai bumbunya meresap. Aduk-aduk sebentar sampai semua matang. Selamat makan!
Cobain sayur gangan karuh dengan sawo manila. Ulun tidak pernah menyangka kalau beberapa bagian dari buah sawo manila ini ternyata enak dijadikan bahan masakan. Manis-manis. Soal rasa pasti nyaman lah. Hari ini, Ulun dibawai Pak Amli cari buah hutan yang masih berbuah di musim kemarau kayak ini. Biasanya, pohonnya tumbuh di tepi aliran sungai. Jadi kami menyusuri sungai Amandit untuk menemukannya. Nah, ini dia yang kami tuju. Namanya pohon bangkinang. Warna kuning ini. Ini yang setengah matang. Belum matang lagi lah, kayak yang merah bisa dibakar langsung, kalau yang ini dimasak Oh, gitu. Jadi kalau di pohon itu ada buah yang masak nggak, Pak? Yang warna merah? banyak yang buahnya. Oh iya, banyak Pak ya. Oh, ada orang, Pak. Siapa, Pak? Bang Hilmi, Bang Helmi namanya ya? Iya. Yuk kita ke sana yuk, Pak. kalau mau ikut ke sana bisa. Oh, boleh. Bangkinang adalah salah satu buah khas Kalimantan. Pohon berkayu besar ini konon bisa tumbuh hingga mencapai 30 meter. Lihat saja, pohonnya yang besar dan kokoh ini. Di musim kemarau ini sebenarnya jumlah buah bangkinang sudah jauh berkurang. Tapi tenang, dengan Bang Ilmi yang masih di atas pohon, itu tandanya masih ada buah bangkinang yang bisa diputik. Hahaha. Mana tadi Pak orangnya, Pak? Ini ada yang mau ikut naik ke sana. Bang Helmi, buahnya banyak nggak? Oh banyak, Banyak ya? iya banyak. Saya boleh nggak ikut naik ke atas? Oh boleh. Tinggi Pak, ulun umpat Bang Ilmi memanjat lah. Ya. Tapi sekalinya susah juga naik pohon besar kayak ini. Untung dibantui Pak Amli. Buah bangkinang berada di ujung-ujung ranting. Jadi biar mudah, kita bisa memotong bagian ujung dahannya hingga jatuh. Jadi di bawah, buahnya tinggal dipilihi. Bangkinang merupakan tanaman liar dan kada pernah sengaja ditanam. Bangkinang termasuk tumbuhan yang laju bertunas. Jadi kalau ujung rantingnya dipotong, kena laju aja tumbuh pulang. Jadi kada apa-apa, kita mengambil buahnya dengan cara kayak ini loh. Pasti penasaran kenapa kami mencari buah hutan di tepi sungai seperti ini. Sekalinya jar Bang Ilmi, buah bangkinang selain dimakan langsung, juga bisa diolah jadi bahan masakan. Yang kita ambil semua buah yang muda dan tua. Oh ya, rasa buah bangkinang ini sapat banar. Tapi bila sudah dimasak, pasti berkurang rasa sepatnya. Karena sudah dicampur bumbu dan bahan lainnya. Tuh banyak kita dapat. Iya banyak Pak. Nah, Benar. ini Paman. Kita masak aja sama mamanya di rumah. Ayo Pak, yuk kita. Ayo. Ulun dan Bang Ilmi sudah dapat banyak buah dan daun bangkinang. Sekarang saatnya makanan. Tapi kami harus membantu Mama Amel untuk mengolah buah hutan loksado ini. Bu, Ya, itu sudah siap Bu buah-buahnya. ya, taruh di Buah sini. bangkinang sama daun-daunnya Bu. Ya, Ibu masak apa Bu? masak palan bulu. Apa? Palan bulu. Palan. Ikan palan bulu. Ikan palan bulu. Ya, Berbulu ikannya. enggak, maksudnya ininya bulunya. Oh. Ikannya Dimasukkan ikannya dalam situ, Bu? dimasukkan, iya, ke dalam bulu Oh. sini. Bisa Bu pakai buah itu Bu? Bisa, Dibakar Bu ya? iya dibakar. Aku bantu bikin api. Ya, lah kan apinya. Jadi yo diapain tubuh buahnya Bu? Buahnya ininya diputik ke, daunnya Diapain Bu, diambil. Tiki? Daunnya diambil. Terus Ditaruh buahnya yang sini. warna apa? Yang warna hijau. Yang warna hijau diambil Bu ya? Iya, iya. Taruh mana Bu? Taruh sini. Iya, taruh situ teh. Daun-daunnya. Iya. Kita hendak mengolah sayur palan buluh bangkinang alias sayur bangkinang yang dimasak dalam bambu. Yang dijadikan bahan masakan adalah bagian pucuk daun bangkinang dan juga buahnya yang masih berwarna hijau. Selain daun dan buah bangkinang, kita juga menambahkan irisan kacang panjang dan ikan kecil khas loksado sebagai peramai masakan. Oh ya, Mama Amel sudah menyiapkan bumbu masakan yang kami buat. Ada bawang merah, bawang putih, kunyit, dan jahe yang diulek kasar. Perpaduan semua bumbu ini bisa membantu mengurangi rasa sepat buah bangkinang muda. Jadi saat dimakan bisa jauh lebih nyaman.
Kalau daun dan buah mudanya sudah dipilih dan dibersihkan berarti kita siap masak. Bang Hilmi sudah menyiapkan api untuk menumis. Nah Bu, ini udah Bu. Sekarang ditumis langsung ya? Tumis langsung. Oke, siap. Ya. Nah, itu apinya udah siap katanya. Ini bawa ini. Ya, sini. Boleh sekalian. Oke. Ini ya. Ini. Siap. Dimasukin kemana? Dimasukin kemana? Ke bambunya. Ini minyaknya. Pakai minyak goreng ya? Dengan sedikit minyak goreng, bumbu yang sudah dihaluskan Mama Amel langsung menumis. Aduk-aduk terus sampai harum dan bumbu berubah warna. Setelah itu barulah kita tambahkan buah bangkinang muda. Buah muda yang masih berwarna hijau ini dimasak beberapa saat sampai sedikit layu, barulah diangkat. Bu, ini sudah belum? Sudah ya? Sudah. Ini diangkat Bu ya? Situ. Bentar, Bu ya. Sini Bu. Luruk ke dalam sininya. Oh, luruk. Buah bangkinang berbumbu ini selanjutnya dicampur dengan daun muda serta ikan sungai dan juga irisan kacang panjang. Semua diaduk sampai rata. Nah, ini dia bagian yang paling penting. Memasukkan semua bahan ke dalam bambu. Memasak makanan dalam bambu menjadi salah satu cara mengolah makanan yang paling tradisional oleh masyarakat yang tinggal di kawasan hutan. Di beberapa daerah, banyak sekali jenis masakan yang dibuat dan dimasak dalam buluh ini. Bahan masakan kami ini ternyata cukup untuk 2 ruas uluh. Lumayan banyak lah. Oh iya, makanan dalam buluh akan dimasak dengan cara membakar bagian luar bambu dengan kayu api. Buluh diletakkan ke dalam tiang penyangga. Uniknya, tiang penyangga yang juga terbuat dari bambu ini, bagian ruas tengahnya dilubangi dan diisi air. Dengan diisi air, bila bambu yang berfungsi sebagai tiang penyangga ini tidak mudah terbakar. Caranya sederhana, tapi bermanfaat benar. Butuh waktu sekitar 30 menit agar semua isi dalam bambu matang. Selama proses pembakaran, ruas bambu harus terus diputar-putar biar semua bagian masak merata. Nah, ini dia, bangkinang masak palan bambu. Soal rasa, tentu saja nyaman banar. Kada usah diragukan lagi lah. Berbagai bumbu dan campuran membuat rasa bangkinang yang cenderung sepat menjadi lebih enak untuk dimakan. Tentu saja dengan cara dan menggunakan bahan yang tepat, kita bisa mengolah berbagai bahan alam untuk menjadi sumber pangan.